Bagian yang paling gue suka dari Tanmu itu ternyata ketika konsumen-konsumen itu pada bilang, gila kayak lagi di Bandung ya, vibes Bandung dapat banget nih, bikin gue kangen Bandung. Yang ternyata gue nggak sadar ini entah terplot atau tidak oleh tim Singka Studio, tapi ekspektasi yang tadinya tidak kesana ternyata beyond gitu. Menarik banget karena pas pertama kali kita datang ke sini itu cuma tanah doang dan ada beberapa pohon yang emang udah besar, dan saat itu emang kami mikirnya pohonnya itu nggak akan ditebang sama sekali dan udah berkontur juga. Dari proses desainnya kami coba bikin sifatnya islandic gitu, islandic, jadi emang ada terpisah di mana-mana, nanti disatukan dengan jalur teduhnya. Tapi karena keberjalanan berjalan proses, jadi akhirnya untuk memenuhi capacity supaya cash flow-nya bagus, jadi kita maksimalin sitting capacity, jadi kita bikin tempatnya compact gitu ya, compact, dan semua itu terpusat di pohon yang ada di bagian bar. Dari pohon yang bagian bar sendiri itu udah ada tantangannya lagi, karena gimana caranya kita nge-treatment pohonnya itu tetap tumbuh, tetap bernapas gitu ya, tetap berkembang tanpa merusak dari ekosistemnya sendiri. Easter egg dikit, tampak atas dari denahnya itu logo Dota 2. Sebenarnya yang paling menarik di Tanmu itu sebenarnya dia nih, si pohon ini. Di pohon ini tuh kayak artisnya dan kayak subjeknya Tanmu gitu loh. Kayak dia tuh apa ya? Kayak semua yang kita lakuin tuh harus ngikutin sama dia jadinya gitu. Jadi semua desain dan semua pembangunan kita nggak boleh nebang si pohon ini gitu. Soal pembangunan kan pasti nggak lepas sama budget ya. Itu tuh kita manage sampai ke pemilihan material, sampai ke koordinasi dengan kontraktor. Tapi untungnya sampai akhir pembangunan sebenarnya investor benar-benar gak expect gitu. Kita di seberangnya tuh Swissbell, tapi Tanmu tuh dengan budget yang jauh di bawah bisa ngimbangin Swissbell, bisa berhadapan dengan hasil karya yang kita ulik. Sesuaian lapangan pasti ada. Tapi kalau dari desain sih sebenarnya kita masih terarah. Yang mengikuti itu sebenarnya technicalities ya dibandingkan desainnya. Desain tetap jadi acuan utama, technicalities yang harus bisa menyesuaikan sih. Konsep brandingnya itu ambilnya dari konsep spasial yang ngangkat Komorebi. Tugas visual di sini, gue pengen nunjukin bahwa orang datang ke sini tuh tahu arah yang mereka tuju, terus emang jadi pembeda sendiri buat orang-orang yang datang. Informasi di sini tuh sangat jelas, straightforward. Kalau logonya sendiri itu inspirasinya dari bayangan yang jatuh kena pohon, bentuknya organis banget. Dia nggak ada bentuk yang tetap, berubah-ubah terus. Menginspirasi banget buat elemen-elemen visual yang ada di Cafe Tanmu ini sendiri. Awalnya klien kita ini cuma ingin expertise di bidang minuman. Setelah kita lihat-lihat lagi dari segi bisnis, kayaknya lebih works dan lebih nutup untuk operasional Tanmu kalau di Tanmu ini menyediakan makanan gitu. Karena scope coffee shop Tanmu ini nggak terlalu kecil ya, bisa dibilang gitu. Lebih oke, dan orang juga bakal lebih berlama-lama, lebih betah di Tanmu kalau misalnya ada makanannya juga. Kita datengin semua coffee shop yang di Bandung, kayak apa sih yang ngebawa Bandung banget tuh apa. Jadi kita riset soal makanannya, tentang vibes-nya, kopinya sendiri, kayak menunya apa aja gitu. Bisnis F&B ini emang core bisnisnya adalah makanan dan minuman yang harus enak, dan sebenarnya kita juga nggak capable untuk mewujudkan kayak bikin makanan yang enak. Jadi kita kerjasama sama partners juga, yaitu Instinct Collective, untuk minta mereka mewujudkan
makanan yang ingin di offer di Tanmu ini gitu. Untuk Tanmu sendiri ini pertama kali kita bantu marketing dan business development-nya juga. Bandung itu kan semuanya serba community base ya, semuanya saling membantu, di orang-orang kreatifnya, dari coffee shopnya juga. Nah di Tanmu itu letaknya di Bogor. Nah di Bogor sendiri berdasarkan apa yang kami lihat dan berdasarkan manajemen Tanmu kasih, itu tuh emang susah gitu, belum ada. Dan kita di sini menyarankan dari Singa untuk ya membangun komunitasnya itu sendiri. Mulai dari mana? Mulai dari ya hobi dari orang-orangnya masing-masing lah. Gue nyaranin kayak udah mulai aja dari sepedahan, ajak orang-orang sepedahan pagi-pagi, buka lebih pagi biar bisa menggait orang-orang sepedahan atau juga orang-orang yang senang olahraga di Bogor, biar mengkaitkan olahraga itu dengan Tanmu begitu. Kalau boleh cerita sedikit, Singa itu sudah 3 kali terrevisikan oleh kami lah kurang lebih. Jadi ada spot sebelumnya itu ada 2 tempat, dan tempat ketiga baru hari ini mungkin Allah mengijabah untuk kita akhirnya bisa buka. Orang-orang bilang don't judge book by its cover, tapi kita nggak bisa menafikan bahwa orang-orang pasti akan melihat dulu bagaimana covernya. Dan hari ini cover yang dibuat oleh Singa, which is the place, tempat yang rindang ini dengan aturan oleh pemilik tanah, tidak boleh dipotong pohonnya, tidak boleh disentuh, tidak boleh diapa-apain, sehingga bisa merubah konsep yang seperti ini gitu ya, menjadi well design dan teduh banget dari pagi sampai ketemu malam. Walaupun ada terik matahari, tapi dia bisa ngeblend atau masuk nih konsep komorebi yang Singa tawarin kepada kami. Harapan untuk Tanmu Coffee sendiri, sebenarnya Tanmu itu tidak hanya menjadi tempat di mana dia hanya menjual segelas kopi atau makanan. Kami ingin hari ini menjadi tempat di mana Tanmu bisa membangkitkan ekonomi kreatif dari berbagai sektor di Kota Bogor sendiri. Dengan kami hari ini menyediakan tempat di sini, ini bisa jadi ajang untuk tumbuh dan kembang bersama dengan Tanmu Coffee. Kita bisa berkolaborasi bareng-bareng, mau itu brand dari sektor apapun yang tergabung di dalam sektor aircraft, kita bisa menghasilkan karya-karya yang seperti hari ini kami sudah lakukan bersama dengan tim Studio Singa.